bahwa wahyu yang disampaikan kepada Nabi Muhammad itu bersifat non-verbal. Jadi wahyu itu tidak punya bentuk, dan Nabi Muhammad lah yang memberikan bentuk pada wahyu. Ini perkataan iblis, ini kalam iblis. Kalau berdasarkan logika yang dibangun oleh Profesor Munim. Di Amerika mengajar di Chicago seorang yang bernama Fazlur Rahman, dan saya kira saya tidak perlu mengulangi pandangan beliau karena sudah ada di Facebook, dan pandangan ini ternyata itu banyak juga dikembangkan oleh sarjana-sarjana muslim. Nah, Fazlur Rahman sendiri, slide kedua, itu mengutip dari pandangan seorang ulama abad 18 di India namanya Syah Waliullah Ad-Dahlawi. Sayang sekali beliau menulis dalam bahasa Persia dan saya tidak bisa bahasa Persia. Saya mengutipnya dari pandangan Fazlur Rahman sendiri untuk mendukung gagasannya bahwa wahyu yang disampaikan kepada Nabi Muhammad itu bersifat non-verbal. Jadi wahyu itu tidak punya bentuk, dan Nabi Muhammad lah yang memberikan bentuk pada wahyu. Jadi yang dilakukan oleh Nabi menurut Syah Waliullah Ad-Dahlawi itu adalah verbalisasi dari wahyu yang tidak verbal. Nah, saya ingin menyebutkan beberapa berikutnya sarjana-sarjana muslim. Ini ada buku namanya Al-Wahy Wadh-Dhahirah Al-Quraniyah, Wahyu dan Fenomena Quran, yang adalah respon terhadap pandangan seorang ulama di Syiah namanya Abdul Karim Sorus. Jadi ini buku bagus sekali. Ya, jadi Abdul Karim Sorus itu diwawancari sangat panjang, kemudian ada banyak reaksi dari ulama-ulama terhadap pandangan Abdul Karim Sorus. Seperti kita lihat judulnya saja tentang Al-Quran sebagai kalamullah dan kalam Muhammad. Jadi banyak sekali, jadi kita tidak perlu aneh dengan pandangan seperti ini. Ini adalah ayat Al-Quran yang menarasikan ulang perkataan iblis dalam Al-Quran. Qala ma man'aka alla tasjuda idh amartuk qala ana khairu minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ini perkataan iblis, ini kalam iblis. Kalau berdasarkan logika yang dibangun oleh Profesor Munim. Oke? Kalam iblis, Anda berani mengatakan ini kalam iblis? Ini bukan kalam iblis, Profesor. Tapi kalau mengikuti logika Profesor Munim yang tadi, bahwa yang kutipan dalam Al-Quran itu disebutkan kepada orang-orangnya, berarti kalau begitu ini kalam iblis dong, sekaligus kalam Nabi Muhammad karena tersampaikan melalui lisan Nabi Muhammad. Tapi sekaligus kalam Allah. Anda bisa mengatakan ini adalah kalam Allah, kalam iblis dan kalam Nabi Muhammad? Nggak make sense gitu. Yang benar. Nah, sekarang saya akan lanjut ke slide selanjutnya. Silakan lanjut, Mas. Nah, tolong Bapak Ibu perhatikan di kutipan Arab yang paling bawah itu. Bagaimana kita menjelaskan kutipan-kutipan yang begitu banyak dalam Quran? Quran itu kan mengutip banyak perkataan orang-orang di masa lampau, Fir'aun, Haman, Al-Imran, Ashabul Kahf, Nuh, Adam, Idris, Saleh, Hud, dan lain-lain. Kutipan-kutipan yang dinarasikan ulang oleh Al-Quran itu dinisbatkannya ke siapa gitu loh. Kalau jawaban Profesor Munim dinisbatkan, ya itu kalam Nabi loh. Itu kalam Nabi, tapi kan ada kutipan dari iblis, kutipan dari Fir'aun. Fir'aun mengatakan, qala Fir'aun ya ayyuhal mala' ma'alimtu lakum min ilahin ghairi. Aku tidak ada. Kemudian beliau mengatakan ana rabb, bukan beliau ya, kalau Fir'aun dia maksud saya. Fir'aun mengatakan ana rabbukumul a'la. Fir'aun tuh nggak ngomong bahasa Arab. Fir'aun tuh nggak ngomong bahasa Arab, sehingga Anda nggak bisa mengatakan perkataan ana rabbukumul a'la itu adalah kalam Fir'aun. Allah itu menarasikan ulang perkataannya Fir'aun, kalamnya Fir'aun yang dia ungkapkan dengan bahasanya. Terus yang ada di Quran itu kalamnya siapa? Itu kalam Allah. Karena maknanya itu Fir'aun dan orang-orang yang dikutip itu nggak punya andil dalam merangkai mana-mana Quran ini, sehingga dia hanya disebutkan kepada Allah ada bahwa kemudian dia mengutip atau menarasikan ulang lebih tepat dengan uslubnya yang khas, al-mu'jiz. Dan uslubnya yang khas itu nggak bisa dikatakan kalam Fir'aun atau kalam Nabi. Itu kalam Allah yang menarasikan ulang. Lihat, ini perkataan Imam Abu Hanifah. Wa ma dzakarahu Allah Ta'ala fil Qur'an hikayatan an Musa wa ghairihi minal anbiya alaihimus salam wa an Fir'aun wa iblis fa inna dzalika kullahu kalamullah. Jadi apa yang disebut oleh Profesor Min sebagai kutipan itu kalam, itu bukan kalam Nabi, bukan kalam Fir'aun, bukan kalam Haman, bukan kalam Maryam, bukan kalam siapa, itu kalam Allah.
Saya yakin itu ada orang-orang kebingungan. Kok bisa dikatakan nanti belum selesai penjelasannya. Wa iblis fa inna dzaikullahu kalamullah ikhbaran anhum menarasikan ulang perkataan mereka. Wa kalamullahi ta'ala ghairu makhluk. Perhatikan. Kalau menemu ungkapan dari ulama sunni kalam Allah itu ghairu makhluk, yang dimaksud itu bukan Quran yang kita baca Bapak Ibu. Yang dimaksud dengan Quran ghairu makhluk itu Quran sebagai kalam nafsi, yang seperti dikatakan preteks, yang diistilahkan oleh Profesor Mudim. Preteks itu artinya kalam, sebuah makna yang laisa biharfin wala bisautin, la yujad taqdim wala ta'khir, la yujad awal wala akhir, yang qadim. Kalau kita belajar sifat Allah, ada sifat kalam Allah yang dikatakan qadim, itu bukan yang kita baca. Jadi betul Profesor Budim, kita itu membedakan secara ontologis antara Quran sebagai makna yang berada pada zat Allah yang qadim dengan Quran yang menjadi yang terbentuk sebagai lafaz. Nah, pertanyaannya kadang-kadang orang suka salah paham. Terus kalau begitu Quran yang kita baca itu kalam Allah atau bukan? Kan ada mengatakan kalam Allah yang hakiki itu adalah makna yang berada pada zatnya. Terus kemudian Quran yang Anda baca itu apa? Itu kalam Allah atau bukan? Jawabannya itu kalam Allah mimbab tasmiyati syai' bismi madlulihi. Jadi menamai sesuatu berdasarkan madlulnya. Jadi lafaz yang kita baca itu Bapak Ibu sekalian, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah sampai an-nas, itu disebut sebagai penunjuk atau dal dalam bahasa ilmu logika. Dal madlul, dalalah. Bahasan dalalah ya, yang belajar ilmu logika pasti paham. Dia disebut sebagai kalam Allah karena dia itu menjadi penunjuk atas kalamnya yang qadim, dan Profesor Muni mengakui itu. Tapi yang perlu kita catat Bapak Ibu sekalian, mengatakan bahwa ada kalam yang tidak berupa lafaz, tidak berupa huruf, tidak berupa suara, itu tidak menafikan bahwa Allah mengabarkan atau memberitahu lafaz-lafaz Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Itu nggak menafikan sama sekali, karena Tuhan itu berbicara tanpa bahasa. Coba Bapak Ibu sekalian saya tanya, Tuhan itu maha mendengar? Betul maha mendengar. Tapi apakah dia mendengar dengan telinga? Dia melihat. Apakah melihat dengan mata? Tidak. Sekarang kita katakan dia berbicara, tapi apakah dia berbicara dengan lafaz? Berbicara dengan huruf? Tidak. Kenapa? Karena lafaz itu hadis, ada permulaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Huruf sin diucapkan setelah ba, huruf mim setelah sin, ada awal ada akhir. Sementara Allah zat yang qadim, gak mungkin itu huruf-huruf ada dalam zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu ya. Jadi Quran yang ada di hadapan kita kalamullah apa bukan? Itu kalamullah mimbab tasmiyati syai' bismi madlulihi li'annahu dalun ala kalamihi nafsil qadim. Karena dia menjadi penunjuk atas kalam Allah yang bukan berupa teks, bukan berupa huruf, bukan berupa bahasa, itu dia disebut kalamullah. Oke? Saya kira itu sudah jelas bantahan tuh yang pertama. Nah, di buku ini yang tadi disampaikan oleh moderator, saya sebetulnya membagi dalam dua bagian. Ada satu bagian saya memberikan pendasaran teoritis terkait klaim bahwa Quran itu adalah kalamullah secara ilmiah ya. Nah, ini kadang-kadang orang zaman sekarang kalau disebut Quran kalamullah klaim ilmiah itu pada terheran-heran, karena mereka mengira bahwa ilmiah itu identik dengan empirik, sesuatu yang terindra gitu loh. Padahal enggak. Kita ini kalau belajar epistemologi, sesuatu yang ilmiah itu nggak selamanya empirik. Pengetahuan manusia itu nggak selamanya pengetahuan material, ada pengetahuan rasional. Ini pelajaran paling dasar dalam epistemologi. Asbabul alam lil khalqi thalatha, kata Imam Nasafi. Perantara pengetahuan itu ada tiga, ada al-his, ada khabar shadiq, ada al-aqal. Ada panca indera. Jadi kita mengakui pengetahuan bersama panca indera. Kita juga mengakui pengetahuan rasional. Kita juga mengakui ada pengetahuan yang bersandar pada khabar shadiq. Pengetatnya, saya membuktikan secara rasional bahwa Quran itu adalah kalamullah, tapi karena waktu terbatas kita nggak akan membahas itu, karena itu sudah menjadi kesepakatan ya. Kecuali kalau saya berhadapan dengan orang-orang non muslim untuk membuktikan secara argumentatif apakah Quran itu kalam Allah atau bukan. Ini perlu ulasan lebih jauh.